Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Imam Jaliski. Semoga channel ini bisa memberikan kita semua banyak manfaat. Allahumma amin. Melanjutkan cerita yang kemarin ya, kisah masih tentang Robiah Adawiyah. Ya, ternyata meskipun telah ditolak cintanya, namun para tokoh sufi Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, Syakik al-Balkhi, dan Sofyan al-Thawri tetap memiliki kepedulian dan perhatian yang amat besar kepada Robiah. Ya, jadi mengajarkan kita ya, meskipun cinta ya, meskipun kita mencinta, tapi jangan sampai cinta itu menjadikan kita buta hingga tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah ya. Cinta ya, bisa dikatakan semua alasan untuk cinta itu benar, tapi kebanyakan alasan untuk memiliki adalah yang salah ya. Karena cinta tidak selalu untuk memiliki, tapi cinta adalah keikhlasan hati, kerelaan hati melihat apa yang dicintai itu bahagia meskipun bukan dengan diri kita ya. Selalu menyimpan kepedulian dan perhatian, bukan semata-mata karena cintanya ditolak lalu kita bertingkah acuh tak acuh bodoh amat. Tidak seperti itu ya. Jika memang cinta, selamanya akan tetap menjaga ya. Memang secara emosional, kepribadian di dalam hati mereka tersimpan sebuah gelora cinta pribadi terhadap Robiah. Tetapi di sisi lain, para tokoh sufi itu juga tetap menjalin hubungan dengan Robiah, mengingat semuanya terlibat dalam urusan yang sama, yakni pergulatan dalam nuansa spiritual ya. Suatu ketika Robiah Adawiyah itu sedang sakit ya dan terbaring, dan para tokoh-tokoh sufi itu segera ingin menjenguk Robiah Adawiyah. Sesampainya di rumah Robiah Adawiyah, ia berbincang-bincang sambil guyonan ya. Meskipun dalam keadaan sakit, ternyata Robiah Adawiyah itu masih sempat guyonan ya, seakan-akan penuh dengan keakraban dengan para tokoh sufi itu tersebut. Dan lalu Hasan al-Basri itu mengatakan kepada Robiah Adawiyah, seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak tabah menanggung cambukan Allah ya. Begitulah kata Hasan al-Basri memulai pembicaraan kepada Robiah. Barangkali Imam Hasan mengingatkan kepada Robiah agar ia tabah dalam menghadapi cambukan Allah, yakni ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ganjaran sakit seperti yang dihadapi Robiah saat itu. Kata-katamu itu berbau egoisme, jawab Robiah membalas pernyataan Hasan yang dianggap masih kurang tajam dalam menyikapi atau menghadapi cambukan Allah. Mendengar ungkapan Robiah seperti itu, para tokoh sufi lainnya merenungkan dalam-dalam, lantas bagaimana ungkapan yang lebih mendalam dari pernyataan Hasan al-Basri. Dan kini ambil giliran Syakik al-Balkhi mencoba untuk urun rembuk. Seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak bersyukur karena cambukan Allah. Namun sebagaimana jawaban Robiah atas komentar Syakik itu? Apakah dibenarkan atau masih disangkal? Ya. Ada yang lebih baik daripada itu, jawab Robiah yang mengisyaratkan agar tamunya itu berpikir dan merenungkannya. Mau tidak mau, para tokoh sufi tadi kemudian merenungkan dalam-dalam apa yang lebih baik dari yang disampaikan Syakik. Suasananya pun menjadi hening dan sunyi. Semua pada merenung. Dan tiba-tiba Malik bin Dinar menyela dengan kata-katanya, seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak merasa bahagia ketika menerima cambukan Allah. Begitu kata Malik bin Dinar. Para tokoh sufi kenamaan itu benar-benar menyangka bahwa jawaban Malik bin Dinar adalah jawaban yang paling tepat. Kalau tidak begitu, lantas bagaimana lagi cara menghadapi cambukan Allah yang tertinggi?
Ternyata mereka dikagetkan dengan jawaban Robiah yang masih seperti semula. Masih ada yang lebih baik daripada itu, kata Robiah. Para tokoh besar Basrah itu pun merenungkan kembali apa gerangan yang lebih baik daripada yang disampaikan Hasan al-Basri, Syakik dan Malik bin Dinar tadi. Padahal mereka sudah mengungkapkan argumen-argumen, kata-kata yang tepat, yang tiada salahnya. Tapi kata Robiah ada yang lebih tepat daripada itu semua. Mereka berpikir, merenung silih berganti hingga beberapa saat lamanya. Toh mereka tidak mendapatkan jawabannya. Akhirnya mereka sepakat mengajukan pertanyaan kepada Robiah. Jika demikian, katakanlah kepada kami, wahai Robiah, apa yang engkau maksudkan dengan jawabanmu ada yang lebih baik daripada jawaban kami tadi. Maka berkatalah Robiah Adawiyah, setelah manusia, seorang manusia tidak dapat dipercaya kata-katanya jika ia tidak lupa kepada cambukan Allah ketika ia merenungkannya. Subhanallah, para tokoh sufi tertunduk diam. Dalam hati yang terdalam mereka mengakui kehebatan Robiah tentang kedalaman kepasrahan total kepada Robnya. Demikianlah gambaran atau refleksi yang menggambarkan ungkapan hati dari tokoh-tokoh spiritual yang sangat mendalam. Semuanya benar, tapi ada yang lebih benar, ya, karena di atas langit ada langit juga, ya. Jangan pernah merasa paling benar, karena kita tidak tahu sebenarnya ada yang lebih benar daripada kita. Jangan pernah merasa benar sendiri, karena kita di dunia ini bukan hanya sendiri, ada yang lain. Kesemuanya benar dan mendalam, tetapi ternyata ada jawaban yang lebih mendalam lagi, seperti yang disampaikan Robiah tadi. Ya, begitu. Dan wajar kiranya jika sedang bermusyahadah kepadanya. Sesekali Robiah terlihat sedang mengalami puncak ekstase karena mahabbahnya yang mendalam kepadanya, kepada Tuhannya, kepada Robnya, sehingga ia melantunkan doa yang keluar dari bibirnya, ya. Ketika di puncak-puncaknya ia bermusyahadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ia berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Ya, barangkali ada yang ingin meniru untuk dipraktekkan, ya. Mari kita lihat dan timbang-timbang kira-kira kuat enggak berdoa seperti ini, ya. Karena doa juga perlu ditimbang-timbang, ya. Perlu ditimbang-timbang. Doanya begini, ya Allah, apapun yang Engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu, dan apapun yang Engkau anugerahkan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena Engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya, subhanallah sekali, doa Robiah Adawiyah ini sangat tawakal sekali, ya. Ia meminta untuk karunia yang diberikan kepadanya di dunia, berikan saja kepada musuh-musuhnya, ya. Dan karunia yang diberikan di akhirat, berikanlah kepada sahabat-sahabatnya, ya. Karena menurut dia Allah sudah lebih daripada cukup, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Jos sekali ini. Dan di saat lain ketika malam masa gandrung yang begitu menggelora di dalam hatinya, sehingga benar-benar memurnikan dan mengesahkan Allah semata, tak terasa bibirnya komat kamit mengucapkan, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, campakkanlah aku dari dalam surga. Tapi jika aku menyembahmu demi Engkau semata, janganlah Engkau memperhatikan keindahan wajahmu, ya. Janganlah enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Doa-doanya sangat mesra dan mengandung nilai yang sangat tinggi. Maknanya sangat jero sekali, ya.
dan ketika sedang menghayati dan merenungkan dalam-dalam tentang mahabbah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta Allah kepadanya, ia pun mengucapkan doa, lagi-lagi doa, ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara segala kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingatmu, dan di akhirat nanti di antara segala kesenangan akhirat adalah untuk berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku, seperti yang telah kukatakan, kini perbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Subhanallah sekali, tokoh sufi ini memang cintanya telah mendalam, seperti tidak bisa disepertikan, bisa lebih dalam daripada samudra, ya. Cintanya sudah tidak terbatasi, sudah melebihi daripada takaran manusiawi pada umumnya, ya. Marilah kita berdoa, ikut berdoa dan berdoa, ya. Robi Adawiyah yang sudah berada di tingkat yang tinggi selalu berdoa menunjukkan kepasrahan kepada Allah Ta'ala, ya. Pasrah dari sekian banyaknya doa, ambillah doa yang dimana doa itu sekiranya pas dan tidak memberatkanmu. Dan jangan sekali-kali berdoa untuk seseorang, untuk saudaramu atau untuk dirimu sendiri. Jangan berdoa yang jelek-jelek, ya, karena Allah itu maha bisa, ya, karena Allah maha bisa. Dan juga ketika kamu berdoa kepada saudaramu, kepada temanmu tentang kejelekan, hati-hati, ya, karena setiap doa, ya, itu melambung ke tinggi, ke langit, ya. Ketika kamu mendoakan seseorang jelek, doa itu melambung tinggi ke langit, dan di situ terjadilah peperangan. Mana yang lebih kuat antara kamu atau seseorang yang kamu doakan? Jika seseorang yang kamu doakan itu yang benar, banyak amal baiknya, doa itu akan kembali padamu, malah akan mengutukmu, akan merugikanmu, ya. Hati-hati, makanya berusahalah untuk selalu berdoa yang baik-baik saja, ya. Termasuk ketika engkau dalam keadaan dizolimi, berdoalah yang baik, ya, karena doa orang yang terzolimi terkabulkan oleh Allah, tiada hijab yang menutupinya, ya. Berdoalah yang baik-baik, ya. Ya Allah, semoga engkau berikan mereka hidayah, semoga engkau berikan dia hidayah supaya lebih baik lagi dan tidak menyakitiku. Berdoalah seperti itu kurang lebihnya. Jangan meminta, ya Allah, dia, ya Allah, tonjok saja, ya Allah, celakakanlah dia, ya Allah, ya. Jika kamu berdoanya seperti itu, ya mungkin bisa dikabulkan, mungkin ia mengalami kesialan, tapi ketika sudah sembuh, kamu ditolimin lagi dan kamu akan merasakan sakit lagi, gitu. Jika kamu doanya jelek, tapi ketika kamu doanya baik, ya Allah, aku terdolimi oleh dia, ya Allah, berikanlah dia hidayah supaya lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan semoga ia menyadari bahwa tindakannya ia selama ini adalah salah. Ia minta maaf kepadaku dan memperbaiki sikapnya kepadaku, ya Allah. Ampunilah dia dan tunjukkanlah dia jalan yang lurus lagi, ya Allah. Begitulah, ya, kiranya berdoa yang baik-baik, ya. Perbanyaklah doa, karena doa juga termasuk daripada ibadah. Di samping doa adalah senjata paling ampuh yang dipunyai seorang mukmin, ya. Berdoa dan berdoa, apapun berdoa, walaupun hanya benikmu, sendalmu, topol, petil, berdoa, ya. Berdoa dan berdoa, mau ngapa-ngapain berdoa, mau berdoa, mau berdoa, mau maca berdoa, mau ngaca berdoa. Ya Allah, indahkanlah hatiku sebagaimana Engkau indahkan pula wajahku, ya Allah. Indah. Inilah yang membedakan antara agama Islam dan yang lainnya. Agama Islam sangat rapih dan memang ini adalah agama yang paling benar, di mana Islam setiap apapun yang dilakukan ada doanya.
ngaca ada doanya, berjalan ada doanya, mau ke WC ada doanya, mau keluar WC ada doanya, mau kemana-mana ada doanya, ngapa-ngapain ada doanya, mau tidur, bangun tidur ada doanya. Ini keistimewaan yang sangat nyata. Bersin mau ya, itu juga ada doanya. Semua ada doanya. Tidak pernah mengajarkan umatnya untuk lupa kepada Tuhannya, untuk lupa kepada penciptanya. Selalu mengajarkan doa, ya, dan berprasangka yang baik, ya. Berdoa dan berdoalah, berdoa dan berdoalah, berdoa dan berdoalah, berdoa yang baik meskipun kepada orang yang menzalimi, ya. Juga barangkali ketika kamu dizalimi ini bisa menjadikan tabunganmu kelak di akhirat, ya. Karena kelak di mana amal-amal ditimbang, ya, amalmu ditimbang, dan kamu juga gumun, kamu takjub, kamu heran, wahai malaikat, ya, perasaan saya aku tidak pernah melakukan amal ini, amal ini, amal ini, amal ini, kok bisa amal saya segini banyaknya, perasaan saya cuma amal ini aja, kok jadi banyak banget, ya, gitu. Dari mana ini malaikat? Aku nggak pernah melakukan ini semua. Dari mana ini? Aku ingin tahu, gitu, ya. Tanya kepada malaikat. Lalu malaikat menjawab, gini loh, gini, ya. Ini amalan, ini kebaikan yang ada di timbanganmu adalah upah, ya. Ini adalah apa atas yang kamu terima daripada dizalimi olehnya. Ini adalah amalan kebaikan dia yang ditimpakan kepadamu karena kamu pernah dizalimi oleh dia, gitu, ya. Ketika kamu pernah dizalimi, kelak amalanmu, timbanganmu akan menjadi tambahan kebaikan, gitu, ya. Juga sebaliknya, ketika malah kamu yang menzalimi, amalan kebaikanmu akan ada pada timbangannya. Jika kamu tidak punya kebaikan, maka dosanya ada pada timbanganmu saja, ya. Maka hati-hati, jangan pernah menzalimi seseorang. Jika toh tidak sengaja terpaksa menzalimi, minta maaflah kepadanya, minta maaf dan minta maaf. Mumpung masih ada di dunia, selesaikan masalah semuanya supaya kelak di akhirat enteng, gak ada beban apapun, ya. Ketika ada yang menzalimi, doakan yang baik, ya, supaya sadar dan menjadi lebih baik lagi, kembali ke jalan Allah. Allahumma amin, ya. Semoga apa yang saya bacakan ini bermanfaat, ya. Masih ada kelanjutan selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.